Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli badihil kiram wa khususan walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lau haqqun alaina wa khususan muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muhaddisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bab haulil maut. Pada Kamis yang lalu diceritakan orang-orang yang mengkonfirmasi atau memprotes kepada Nabi Isa menghidupkan orang mati, jangan-jangan yang masih baru. Nah, diminta siapa yang ingin dihidupkan, itu Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh yang sudah meninggal 4000 tahun. Ternyata juga bisa dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah. Kemarin sampai itu. Sekarang wa yuqalu ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat alaihi alhayat. Jadi tidaklah seorang mukmin yang sudah meninggal itu kecuali akan ditawarkan, jadi uridat ditawarkan kepada mereka, apakah mau hidup lagi. Orang-orang sudah dikubur itu ditawari oleh Tuhan atau oleh malaikat mungkar nakir, maukah kamu hidup lagi? Warujuk ila dunia, kembali ke dunia lagi. Ternyata fayakrohu arrujuk lima laqiya min syiddatil mauti. Ternyata tidak ada satupun orang sudah mati itu mau hidup lagi. Sebenarnya mau hidup kalau untuk bisa ibadah ya. Tapi ketika mengingat syiddatil maut, nah ini kan tentang iki babnya ya, syiddatil maut ini. Ternyata mati itu sangat menyakitkan, maka mereka tidak mau. Illa syuhada'a, kecuali orang-orang yang mati syahid, itu yang mau. Kenapa? Fa innahum lam yajidu syiddatal mauti. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakitnya kematian. Maka fa yatamannawna arruju likaila yuqatilu sanian. Fakotalu atau fakutilu sanian. Kalau orang yang mati syahid itu mau ditawari mau hidup lagi. Karena ketika mati mereka tidak merasakan sakit. Mereka berharap kalau boleh ya, kembali hidup lagi supaya bisa berperang lagi lalu terbunuh lagi sebagai syuhada lagi. Nah ini jadi ini sebenarnya gambaran mati itu sungguh syiddah, sesuatu yang berat, menyakitkan, sehingga kalau ditawari tidak mau. Meskipun di Al-Quran itu ada ya, banyak orang ingin hidup lagi untuk sekedar beramal. Orang yang dikubur itu kalau boleh hidup lagi sekedar untuk mengucap satu kali tasbih saja. Nah mereka mau melihat begitu lebih beratnya lagi ketika dalam menghadapi barzakh itu. Nah jadi nanti di bab berikutnya tentang azabil qabri itu nanti rentetannya tuh. Jadi setelah kematian nanti di kuburan bagaimana? Ternyata begitu. Di mahsyar bagaimana? Lebih rumit lagi nanti. Setelah itu di neraka lebih mengerikan lagi. Jadi kiamat itu tahap demi tahap semakin berat, tidak semakin ringan. Ini artinya sungguh supaya hidup ini digunakan untuk isti'dad, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Waruyan Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ibrahim bin Adham ini seorang sufi ya, seorang hakim juga, seorang ulama, seorang alim. Diceritakan annahu qila lahu,
pernah Ibrahim bin Adham ini diminta ya, kila itu dikatakan kepada beliau, lau jalasta hatta nasma'a minka syai'a. Ibrahim bin Adham pernah diminta untuk duduk dan ngaji ya, seperti kita ini. Mbok jenengan itu duduk di sini lalu saya mendengar sesuatu. Jadi nasma'u minka syai'a. Silahkan sampean memberi ceramah, memberi pengajian apa saja. Kami ingin mendengar pengajian sampean itu. Karena faqol Ibrahim menjawab, inni masyghulun bi arba'atin. Wah, saya tidak bisa. Saya ini sibuk dengan 4 hal. Jadi saya tidak sempat ngaji lagi karena memikirkan 4 hal ini. Maka falau faragtu minha la jalastu ma'akum. Kalau saja saya bisa menyelesaikan 4 hal itu, saya mau. Akhirnya orang-orang penasaran, fakilah wa ma hiya, apa itu? Nah, ini yang dimaksud yang 4 inilah yang diajarkan. Awaluha, yang pertama, ini tafakkartu fi yaumil misak. Saya ini memikirkan hari perjanjian al-misak gitu ya, perjanjian dengan Allah, yaitu hari kiamat besok. Khina akhadzal misak min bani Adam, ketika Allah menagih janji kepada para manusia ini, anak cucu Adam. Qala Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Jadi waktu itu Allah akan mengatakan, Zat yang maha agung dan maha suci, Allah katakan, haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i finnar wala ubali. Kalian golongan ini, sekelompok ini di surga, sudah, saya tidak peduli. Kalian kelompok sini di neraka semua, saya nggak peduli. Jadi artinya keputusan Allah di hari kiamat itu mutlak. Nah, kata Ibrahim tadi yang sedang mikir itu, maka falam adri min ayyil fariqaini kuntu ana. Saya ini masih belum tahu besok masuk kategori yang mana, kelompok mana, apakah yang haula'i fil jannah atau haula'i finnar itu. Saya ini masih belum jelas. Maka saya tidak bisa gitu. Itu alasan beliau yang pertama, aku tidak sempat ngaji, saya mikir nasib saya sendiri belum jelas, gampangannya gitu. Itu Ibrahim bin Adham. Kalau di surat Waqiah kan ashabul yamin sama ashabus shimal gitu. Itu haula wa haula'i. Ada yang memang as-sabiqunal awalun, tidak dibahas sudah, tidak usah dihisab langsung masuk surga, memang ada gitu. Tapi kalau kita kira-kira ya masuk dihisab dulu tadi ya. Nah, cuman masih belum jelas juga. Dihisab nanti hisaban yasiro atau hisaban syadidah. Kalau hisab yang ringan insya Allah aman, selamat. Tapi kalau hisab yang berat itu, satu kecil zarrah saja kesalahan besok kan akan diungkap oleh Allah dan dibalas. Nah, jadi itu pemikirannya, Pak, yang dipikirkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Yang pertama nasibnya nanti. Yang kedua wasani. Jadi ada 4 ya. Sekarang yang kedua, tafakkartu bi annal walad idza qadallah ta'ala bi khalqihi fi batni ummihi wa nufikha fihi ruh faqala al malaku alladzi wukila bih. Jadi ini tentang kodok ya. Sesungguhnya setiap anak walad itu, bayi atau anak atau janin, ketika Allah membuat keputusan tentang penciptaannya, itu menurut hadis Nabi pada umur 120 hari ya. Di 40 hari kali 3, maka Allah mengutus malaikat ini, malaikat ruh. Nah, ketika itulah jadi fi batni ummi, dalam perut ibunya itu, dan ditiupkan ruh ke dalamnya, maka malaikat itu mengatakan alladzi wukila bih, yang diperintah, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ini. Ada beberapa hal, ada 4 kalau nggak salah itu. Nah, salah satunya ini, ya Rabbi asyaqiyun am sa'idun. Jadi waktu itu sudah ditetapkan, namanya diputuskan kodok, namanya dikodok oleh Allah. Allah, apakah janin ini nanti masuk kategori syaqiyun, orang celaka, am sa'idun, atau orang yang bahagia. Nah, falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalikal waqti. Saya masih belum tahu apa kira-kira jawaban yang keluar ya, pada waktu itu. Jadi apakah saya ini ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka apa orang yang selamat, itu tidak ada yang tahu.
Nah, maka sudah saya tidak usah mikir yang lain, makanya itu saya masih mikir ini aja nggak selesai. Ya memang tidak akan pernah tahu ya sampai mati. Wasalis yang ketiga, hina yanzilu malakul mauti, ketika datangnya malaikat maut atau Israil. Fa idza arata yakbidu ruhi fayaqul. Nah, besok Israil itu apabila akan mengambil ruh saya, dia akan mengatakan, ya Rabbi, amma al muslimin amma al kafirin. Tuhan, ruh ini, ruh Ibrahim bin Adham ini, kan beliau yang bicara ya, apakah bersama ruhnya orang-orang muslim atau bersama ruhnya orang-orang kafir? Fala adri kaifa yakhruju jawabi. Saya juga belum tahu nanti bagaimana jawaban yang keluar. Maksudnya jawaban dari Allah untuk saya tadi itu ya, untuk ruh saya. Apakah masuk kategori ruhnya orang-orang muslim atau kafir? Ini belum tahu. Warabi yang keempat, tafakkartu fi qoulillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya sedang memikirkan firman Allah ini di surat Yasin ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nih, sebelumnya itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat sebelumnya itu keselamatan. Qaulan mir rabbir rahim merupakan ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Di hari kiamat itu maksudnya. Tetapi ketika itu dipisahkan, wamtazu, segeralah berpisah orang-orang dari orang-orang mukmin al yauma pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang durhaka. Jadi besok di akhirat memang dipisahkan. Kelompok tadi itu ashabul yamin, kelompok kanan mendapat catatan amal dengan tangan kanan, itu tadi yang dihisab dengan ringan. Tapi kalau kelompok kiri, catatan amal dengan tangan kiri, nah hisabnya berat. Itu yang disebut al-mujrimun, pelaku-pelaku dosa besar yang belum taubat sampai meninggal. Kalau kafir, munafik nggak dibahas sudah. Ini ya iman, tetapi banyak dosanya, maka disebut al-mujrim, pelaku-pelaku durhaka. Nah, maka kata Ibrahim, fala adri min ayil fariqaini akunu. Saya juga masih belum tahu mana di antara kedua kelompok itu nanti saya termasuk di dalamnya. Apakah al-mujrim tadi ataukah orang yang mukmin yang disuruh berpisah dari mereka. Nah, jadi itu gambaran bagaimana situasi atau hal-hal yang dialami orang setelah mengalami kematian ya, di kuburan tadi itu. Qol al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad penulis kitab ini mengatakan, tuba liman razaqahullah al-fahma wa aiqadha min sinnatil ghaflah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah kemampuan memahami atau kefahaman. Wa aiqadha, dan bangkit, bangun aiqadha itu min sinnatil ghaflah, dari lupa, dari kelalaian dalam hidup ini. Karena banyak orang yang lalai ya. Jadi kata Allah diulang-ulang dalam Quran itu beberapa ayat, banyak orang yang lupa ya. Lupa tentang dirinya, lupa kepada Allah, lupa nasib besok dalam perjalanan hidup ini gitu. Itu termasuk al-ghaflah. Maka beruntung orang yang diberi tadi itu kefahaman sehingga dia sadar posisinya ya, sadar diri. Dari mana kita ini, sedang apa sekarang, akan kemana nanti. Itu orang yang sadar dari kelalaian, sehingga lalu hidup ini dimanfaatkan betul untuk masa depannya, untuk perjalanan yang akan datang itu. Ada lagi wa waffaqahu litafakkuri fi amri khotimatih. Juga orang-orang yang ditolong oleh Allah, jadi taufik itu pertolongan. Jadi waffaqahu, ditolong oleh Allah, litafakkuri, selalu memikirkan amri khotimati, tentang urusan akhirnya nanti, maksudnya hari akhirat ya. Maka fanas'alullah ta'ala ayaj'ala khotimatana fi khair. Ini dari penulis kitab ya. Maka kita mohon kepada Allah agar menjadikan akhir hayat kita ini nanti, akhir dari perjalanan hidup sekarang ini, fi khairin, dalam kebaikan. Wa yaj'ala khotimatana ma'al bisyarati, dan
Allah menjadikan akhir hidup kita ini disertai dengan kabar gembira. Jadi bisyarah itu kabar gembira dari malaikat. Nanti ada ini, lahumul busyra itu. Ini ayatnya. Fa innal mu'mina lahu bisyaratun minallahi ta'ala inda mautih. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bagus imannya itu dia akan mendapatkan bisyarah, kegembiraan dari Allah ketika mati. Makanya tadi lalu tidak terasa, tidak merasa berat gitu ya. Wa huwa qaulu ta'ala, dan ini firman Allah surat Fussilat ayat 3 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Nah ini bisyarahnya ini. Diberi kabar gembira, disiapkan surga. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Syahadah ya, deklarasi iman. Kalau kita ya bersyahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau toh yang kita pakai ya seperti tadi kita zikir itu tahlil la ilaha illallah, itu pernyataan dari mulut kita. Tentunya juga harus dari hati kita tentunya. Hati kita juga mengatakan itu. Nah setelah mengatakan itu summastaqomu, lalu dia konsisten, istiqomah dengan ucapan itu. Kalau mengucap bahwa Tuhan kami adalah Allah, perilakunya, pola pikir, penampilan, pekerjaan, pergaulan pasti mengikuti tuntunan dan ajaran dari Allah. Itu namanya istiqomah. La ilaha illallah tapi suka bohong, jadi nggak benar itu. Berarti mengingkari la ilaha illallahnya. La ilaha illallah suka mencela orang, itu berarti nggak konsisten dengan tahlilnya. La ilaha illallah suka rasan-rasan, korupsi ya segala macam itu. Itu berarti namanya tidak istiqomah, nggak masuk orang-orang seperti itu. Jadi hanya yang istiqomah dengan qauluhu la ilaha illallah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka him itu banyak ya, karena ladina tadi para malaikat Allah takhafu. Nah malaikat ini datang kepada orang ini memberitahu tidak usah khawatir, tidak usah takut, wala tahzanu, jangan susah, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah kamu akan mendapat surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi Allah yang sudah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bagus imannya dan istiqomah dalam iman dari itu. Ini yakni alladzina amanu billah wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya, tentu juga dengan malaikat, kitab, hari akhir, qadar semuanya. Wasabatu alal iman. Nah, makna istiqomah tadi adalah sabatu, tetap, mantap, tidak goyah, tidak berubah dalam imannya itu. Apapun situasi yang dihadapi, dialami, imannya kepada Allah tetap utuh gitu. Mungkin mengalami satu kesulitan hidup, tetap kembalinya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena banyak orang ketika mengalami kesulitan larinya tidak kepada Allah ya. Nang dukun misalnya, orang pinter, atasan, macam-macam ya. Nah, itu namanya tidak lari kepada Allah. Nah, seperti ini tidak masuk tentunya, tidak istiqomah ya tadi itu. Lalu wa yuqalu summastaqomu. Nah, ada statement tadi. Setelah qaulu rabbunallah summastaqomu, lalu dia istiqomah, itu artinya yakni addu al-faraido, ini maknanya. Makna dari istiqomah itu adalah dia menunaikan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Perintah-perintah Allah ditunaikan semaksimal kemampuan. Wa nahu 'anil maharim, juga dia menghindar dari larangan-larangan Allah. Nah, jadi itu makna istiqomah. Artinya tadi ya patuh sepenuhnya pada ajaran, hukum dan aturan Allah. Itu istiqomah. Allah melarang mencela, ya tidak mencela. Wong di dalam Al-Hujurat jelas la yaskhur qaumum min qaumin. Bolehkah kita mencela orang jahat? Tidak boleh. Mencela Fir'aun saja tidak boleh, kan gitu kata orang-orang tasawuf ya. Lah bagaimana? Ya diberitahu, jangan begitu, itu salah. Wah ya tidak mau, ya itu bukan urusan kita. Tugas kita memberitahu, mengajak, memberitahu. Tapi tidak boleh mencela. Nah maka
Allah jelas melarang. Allah sendiri mengatakan la yashor, kamu jangan menghina, mencela, melecehkan orang lain. Satu kaum terhadap kaum yang lain. Ini kan sifatnya umum, bukan hanya mukmin kepada mukmin lain. Bahkan kepada orang non mukmin pun tidak boleh kita itu mencela, menghina, apalagi memprovokasi, mengadu domba. Itu semua dilarang. Di Al-Hujurat cukup lengkap ajaran dari Allah itu. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yakni istaqomu. Menurut Syekh Yahya bin Mu'adz, mana istaqomu itu af'alan, kama istaqomu aqwalan. Jadi artinya konsisten perilakunya sebagaimana konsisten ucapannya tadi. Kita ini kan ahli tahlil ya, ahli zikir, ahli la ilaha illallah. Setiap habis sholat kita baca itu. Kalau ada tetangga meninggal kita baca itu tahlil itu. Apapun lah, dalam banyak kesempatan kita baca. Mendengar azan kita baca itu. Jadi kita ini ahli la ilaha illallah secara qaulan, ucapan. Tapi kata Imam Ar-Razi jangan berhenti di situ. Perilakunya ya harus sesuai gitu. Kalau mengatakan la ilaha illallah, ya ikuti ajaran Allah, jangan bikin ajaran sendiri. Jangan ngarang-ngarang sendiri kebenaran yang tidak datang dari Allah. Itu namanya konsisten. Itu kata Imam Ar-Razi. Seperti tadi ya. Jadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan istaqomu itu ala sunnati wal jamaah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Istiqomah artinya mengikuti konsep-konsep yang diajarkan Nabi as-sunnah itu, wal jamaah, dan dipraktekkan oleh para sahabat. Itu ada di fakultas kami di Unisma itu ada khusus mata kuliah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama satu semester ini, agama 5 itu. Dan salah satu yang menyampaikan itu dari berbagai aspek, mulai akidahnya, syariahnya, lalu pengertian dan sejarah dan seterusnya, itu banyak dibahas ya, di sana. Jadi yang dimaksud istiqomah adalah istiqomah mengikuti ajaran Rasul dan perilaku para sahabat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanzilun tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi tadi kalau istiqomah maka datang kepadanya malaikat, yakni alal ladzina amanu wastaqomu tatanazzalu alaihim indal mauti. Nah ini kapan datangnya malaikat itu? Ketika mati. Jadi ketika datang Israel, dia tidak hanya Israel didatangi oleh malaikat yang memberi kabar gembira ini. Al malaikatu bil bisyarati ini. Allah takhafu. Jadi apa yang dikatakan malaikat ini? Tidak usah khawatir, biasa aja. Israel melakukan mengambil ruh itu sudah tugasnya, tidak usah khawatir. Kamu tidak apa-apa, tidak akan sakit. Tidak usah khawatir, tidak usah susah. Itu namanya Allah takhafu wa la tahzan, yakni yaquluna lahum ini. Jadi malaikat mengatakan kepada orang-orang ini, orang-orang yang mengatakan iman kepada Allah lalu istiqomah dengan pernyataannya itu tadi. La takhafu ma baina aidikum min amril khairati. Kamu tidak usah khawatir apa yang akan kamu jalani berupa urusan akhirat, jadi khairah gitu ya. Wa la tahzanu alama khalfahum alama khalaftum min amri dunya. Nah ini. Jadi kalau takhafu untuk yang akan datang. Tapi kalau tahzanu untuk yang sudah lewat, yang sudah kamu jalani selama di dunia, tidak usah disesali sudah. Karena sudah jelas kebaikannya maksudnya ya. Jadi tidak akan menyesal meninggal, tidak akan susah, juga tidak akan takut untuk maju terus memasuki dunia baru di alam barzakh itu. Itu makna dari la takhafu wa la tahzanu. Ini penjelasan dari siapa tadi? Dari Syekh Nasr ya, penulis kitab ini. Jadi tidak takut terhadap apa yang akan dialami, tidak susah dengan apa yang sudah dijalani. Ya sudah, silakan Israel kerja gitu aja, tidak ada tangisan, tidak ada kekecewaan, tidak ada ketakutan. Nah, itu namanya absyiru ini wa absyiru bil jannah. Lalu dipastikan bergembiralah dengan surga, yakni bil jannatil lati wa'adakumullah biha.
ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahwa kamu telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, siapapun yang sungguh-sungguh bertauhid tadi itu, menyatakan la ilaha illallah, lalu istiqomah dengan itu, konsisten antara ucapan dengan perilakunya, maka Allah sudah menjanjikan surga. Jadi wa'adakumullah biha, yang sudah dijanjikan Allah surga itu melalui lisan nabimu. Wa yuqalu al bisyaratu indal mauti ala khamsati aujun. Oh, ini ada riwayat lagi ya. Apa itu bentuk bisyarah ya, kegembiraan ketika mati bagi orang-orang yang bagus imannya dan istiqomah dalam iman itu ada 5 itu, jadi banyak ini. Awaluha, yang pertama, li ammatil mukminin. Nah, mungkin bagi kita ya, bagi umumnya orang mukmin yang awam ya, masih kita ini masih banyak salah, banyak dosa-dosa atau sering lupa juga gitu. Itu ammatil mukminin. Asal taubat ya tentunya, asal tetap berusaha memperbanyak kebaikan. Yuqalu lahum, dikatakan pada mereka, la takhafu takbidal azab. Nah, ini kita ini ya tadi tuh masih sering lupa, kadang-kadang memang bodoh, tidak tahu ya, melakukan pelanggaran. Tetap diberitahu, tidak usah khawatir, tidak akan takbid, tidak akan kekal. Kalau kamu diazab misalnya nih karena kesalahan ya, belum taubat, tidak masalah, pasti akan berakhir nanti. Kalau tuh diazab ya pasti diazab sih ya sakit juga, tapi tidak akan takbid, tidak akan kekal. Yakni la tabquna fil adabi abada. Karena besok ya di akhir proses akhirat itu kan di surga yang kholidina fiha abada atau fi nari jahannama kholidina fiha abada itu. Nah, orang-orang yang beriman yang awam seperti kita ini, asal punya iman saja, insya Allah tidak akan kekal gitu. Jadi ini bentuk bisyarah ya. Tetap ada harapan keluar ya. Meskipun sangat tidak nyaman ya, pasti sangat menderita masuk sana itu, tapi tetap ada harapan. Ini yang punya iman yang awam. Bahkan wa yasfa'u lakum al-anbiya, jangan khawatir, besok ada syafaat dari nabi, tentunya Nabi Muhammad utamanya. Wassolihun, dan orang-orang solih jika akan memberi syafaat. Itu maka dulu kan Nabi pernah cerita ya, besok umatku ini yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. Itu dihitung gitu kata Nabi. Lalu saya minta kuota kepada Tuhan, minta tambahan. Oleh Tuhan diberi 70.000 kali lagi. Jadi masing-masing 70.000 itu boleh menolong memberi syafaat 70.000 orang yang lain. Itu makanya lalu banyak riwayat ya. Besok kita di sana kan punya kelompok, punya rombongan. Rombongannya siapa sampean ini? Nah, rombongannya Mbak Ye Maskur ini, Jamaah Sabilillah ini, yaitu Tolhah ya. Guru-guru kita semua itu. Beliau rombongannya siapa? Ya Tolhah itu dulu mondoknya di Tebuireng, Mbak Ye Idris kata beliau itu. Idris siapa? Muridnya Mbah Hasyim. Kan jelas kita punya rombongan, jelas karena kita murid-murid beliau. Tapi kalau tidak pernah punya rombongan di dunia nanti hilang gitu ya, nanti tidak punya. Ini rombongannya siapa? Nah, orang-orang solih itulah nanti yang bisa memberi syafaat. Jadi yang dimaksud solihun di sini adalah al ulama warasatul anbiya, pewaris nabi, khususnya Nabi Muhammad ya. Karena nabi yang lain tidak berani memberi syafaat, hanya Nabi Muhammad yang berani. Nah, penerus beliau adalah para sahabat, berikutnya para tabiin, berikutnya tabiut tabiin, terus ulama-ulama yang secara konsisten mengajarkan ajaran ini sambung menyambung dari Nabi dan sahabat itu sampai sekarang. Nah, itulah dulu dalam banyak kajian ya, kita ini kalau ngaji sesuatu hendaknya punya guru yang jelas sumbernya itu. Dulu mondok di mana guru ini gitu, bukan baca di YouTube ya. Di YouTube itu banyak orang sekarang pinter, dalilnya fasih, berani khutbah, tapi nggak mau coba YouTube. Guru ini sapa karo? Ini nggak jelas sanadnya. Jadi kalau dulu ya itu pasti mondok dari sini. Saya dulu ngaji Tambilul Ghafir ini dari guru saya namanya Yai Hamim Lukman almarhum. Beliau dulu mondoknya di Sarang, muridnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun pernah mondok di mana? Ayahnya itu mondoknya di Mbah Hasyim juga ya, Tebuireng. Mbah Maimun itu ketika masih dalam kandungan, katanya gitu ya. Mbah Hasyim sempat mampir di rumah beliau itu, ya, Zubair itu.
dikatakan ini besok jadi orang besar gitu. Dan seterusnya. Jadi guru saya yang lain dulu mondoknya di Ploso, Mbah Jazuli. Mbah Jazuli itu juga mondoknya pada Mbah Hasyim Asri itu Buyureng. Jadi semua silsilah guru-guru itu pasti jelas urutannya. Mbah Hasyim sendiri punya guru yang sambung, misalnya ngaji Bukhari sampai pada Imam Bukhari, beliau punya sanad itu. Ngaji Sahih Muslim, ya Hasyim punya sanad sampai kepada Imam Muslim penulis kitab itu. Itu ada di kitab beliau itu ya. Nah, jadi ini supaya kita ini nanti punya rombongan, punya orang solih yang memberi syafaat kepada kita. Wala tahzanu ala fauti sawabi. Nah ini diberi lagi, jangan khawatir, jangan susah akan hilangnya pahala. Wabshiru bil jannah, yakni marji'ukum ilal jannah. Jadi kalau orang awam seperti kita ini, mungkin tadi ya masih banyak salah-salah, bahkan tidak sempat taubat, tetap diberi kabar gembira, tidak akan kekal, pahalamu tidak akan dikurangi, tetap akhirnya nanti ke surga. Meskipun seandainya ya, karena masih banyak salah dihukum itu mungkin iya, tetapi pasti akan berakhir. Ini yang awam, jadi yang paling rendah ini. Pasan yang kedua lil mukhlisin. Nah ini kalau bisa ya, pada orang-orang yang mukhlis, yang bisa membersihkan hati dari penyakit dan kotoran-kotorannya. Jadi hati yang ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada hasad. Itu namanya mukhlisin, hati yang bersih. Yuqalu lahum, dikatakan pada mereka ini, la takhafu rudda a'malikum. Kamu jangan khawatir, jangan takut ditolaknya amal. Karena kalau amal itu ikhlas kan diterima ya. Tapi kalau riya tidak diterima, Allah tidak mau nerima amal yang masih ada campuran harapan selain Allah, itu Allah tidak mau. Karena itu syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, maka orang-orang yang mukhlis ini dijamin, tidak usah khawatir, amalmu diterima semua, tidak ada yang ditolak. Fa inna amalakum ini makbulatan ini, karena sungguhnya amalmu itu diterima. Wala tahzanu, dan tidak usah susah ala fauti sawab, ini sama ya, hilangnya pahala, tidak akan ada yang kurang pahala. Fa inna lakumus sawab mudho'afan, karena amalmu diterima maka pahalanya dilipat gandakan, tidak usah khawatir. Jadi mudho'af, dilipat gandakan, kan gitu kata Allah ya, atau kata Nabi juga dari Allah, bahwa kullu hasanatin bi asyri amsalia. Jadi setiap kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 kali, bisa lebih banyak sampai 700 kali deh kalau infak itu. Bahkan sampai tak terbatas seperti pahalanya orang puasa, nggak ada yang tahu berapa kelipatannya. Itu namanya ad'afan mudho'afatan. Jadi tidak usah khawatir, pahalamu dilipat gandakan. Wala tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubati, dan kamu tidak usah khawatir atas apa yang kamu lakukan setelah taubat. Jadi kalau sudah bertaubat, sudah dijamin dihapus itu kesalahan, asal taubat yang benar ya, taubatan nasuha. Yani orang yang kedua, jadi orang-orang yang mukhlisin lebih bagus lagi bentuk kabar gembiranya itu ya. Wasalis yang ketiga litaibin, orang yang bertaubat ini. Yuqalu lahum, dikatakan pada mereka, la takhafu min dzunubikum. Kamu kan sudah bertaubat, tidak usah khawatir dosa-dosamu, pasti sudah dihapus itu, tidak akan ada catatannya lagi. Karena kata Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang sudah betul bertaubat dari satu dosa, apapun itu, maka seperti tidak punya dosa lagi. Memang tidak ada, sudah di catatan amal itu sudah dihapus. Jadi kafar itu kan dihapus, dihilangkan, atau yang kata masakho ya, dihapus. Jadi tidak ada catatannya, meskipun itu nyata-nyata dilakukan satu dosa itu. Tapi kalau dia betul taubat, maka tidak ada lagi. Ini fa inna maghfuratun lakum, sesungguhnya dosamu itu telah diampuni bagimu. Wala tahzanu ala fauti sawabi, sama, dan tidak usah khawatir akan hilangnya pahala. Alama fa'altum ba'da taubah. Nah, setelah kamu taubat, sudahlah, amal sekecil apapun pasti ada pahalanya, tidak usah khawatir. Makanya kata Nabi kan,
atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha gitu ya. Kita ini memang ya dengan kebodohan, keterbatasan, kelalaian kita ini masih sering melakukan kesalahan. Tetapi yang penting sadar bahwa kita salah, lalu segera taubat dan perbaiki. Ganti dengan hal-hal yang baik dan benar. Maka yang salah yang lalu itu akan hilang. Ditutup oleh kebaikan dan kebenaran yang kamu lakukan setelah taubat itu. Nah ini, jadi ini tidak usah khawatir, ini bagi orang yang bertaubat ya. Bahkan wa ala ma lam taf'alu minal ilmi qabla taubati ya. Fa ini abdal ubadilu sayyi'atikum hasanatin. Nah ini seperti di surat Al-Furqan itu ya. Jadi jangan khawatir apa yang kamu lakukan setelah taubat, dan atas apa yang tidak kamu lakukan dari apa yang sudah kamu ketahui sebelum taubat. Kan orang maksiat itu sebenarnya kan tahu ya, dia sudah punya ilmu, oh ini dilarang, tapi dilakukan tadi karena lalai atau bahkan sengaja. Asal bertaubat, maka tidak usah khawatir. Ilmu yang tidak kamu lakukan sebelum taubat itu, gitu. Maka itu fa ini ubadilu sayyi'atikum, akan aku ganti. Kan itu disebutkan ya di surat Al-Furqan itu. Wa illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaka yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Padahal sayyi'at disebut di ayat itu adalah syirik. Apa itu ya? Menyekutukan Allah. Jadi ya'buduna min dunillah, atau apalagi itu, membunuh atau berzina, gitu kan. 3 dosa besar ini. Tetapi kalau bertobat dari 3 dosa besar itu, maka semuanya akan dihapus oleh Allah. Nah, jadi ini kemurahan Allah yang luar biasa, sehingga ketika orang yang bertobat ini meninggal, maka diberi kabar gembira tadi. Tidak usah takut, tidak usah khawatir akan masa depan atau berikutnya. Bahkan kejelekanmu sudah aku ganti dengan hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini tentu yang harus kita upayakan ya. Jadi tadi ini baru 3, insya Allah 4 dan 5 ini sudah azan isya ya. Jadi artinya kalau bisa kita ini bertobat karena menyadari pasti banyak ya kesalahan kita karena kebodohan, kecerobohan, kelalaian. Sering-seringlah bertobat. Yang kedua tadi apa? Al-mukhlis, kalau bisa memurnikan amalannya, mengikhlaskan, jangan sampai riya. Karena kalau amal itu ikhlas ya itu yang diterima. Dan yang pertama ya memang awam ya, seperti kita ini tadi itu. Tetapi tetap diberi kabar gembira meskipun kita awam, dengan keawaman kita tadi itu masih ada kelalaian, kesalahan. Jadi minimal tidak kekal di jahanam. Ya syukur kalau sudah selamat tentunya ya, tidak sampai masuk ke sana kalau bisa. Mudah-mudahan tadi itu kita masuk orang yang mendapat syafaat itu, karena kita punya rombongan ya, para guru-guru, orang-orang solih yang kita ikuti ya ajarannya, yang mereka juga mengikuti guru-gurunya sambung kepada para sahabat dan puncaknya kepada Nabi. Itu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita ya untuk mempersiapkan akhirat kita, sehingga kita digolongkan orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.